Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan kritikan kepada Bung Toel gitu ya, teman-teman, di mana kita tahu Bung Toel ini selalu mengkritik gitu ya Sintayong gitu ya teman-teman. Nah, tapi sebenarnya kritikan Bung Toel itu kalau kita cerna, kita lihat itu bikin apa ya, menjadi pemantik gitu ya sepak bola Indonesia itu dibahas dari sisi klub, perbaikan liga, perbaikan apa ya, pembinaan usia muda, lalu isu manajemen, isu kebijakan publiknya dan lain-lain yang masih berhubungan dengan sepak bola. Walaupun seperti kata Coach Justin, banyak yang tidak rasional gitu kritiknya Bung Toel ini, tapi kalau kita lihat dia bisa jadi pemantik untuk isu lain di seputaran sepak bola Indonesia gitu ya teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Tapi sebelum teman-teman memberi komentar gitu, coba kita simak dulu beberapa video berikut ini. Kata Syamsir Alam untuk Bung Toel yang terakhir bikin melongo. Baik, Syamsir Alam. 3 kata untuk Bung Toel. Apa tuh? 1. Apaan sih? Oh, oke. Apaan sih? 2. Nggak jelas. Keras ya. Ketiga. 3. Nggak usah so lawan arus. Oh. Itu lebih strong lagi statementnya. Gue sebenarnya sama gue pengen tanya ke Toel. Gue kan kenal Toel udah 15 tahun lebih. Dia ngerti bola. Bullshit dia nggak ngerti. Dia pasti ngerti bola. Dia ngerti bola. Tapi kenapa dia sering keluarkan statement yang absurd itu? Ada apa di belakang itu? Nah, kalau Bang Toel pengen jawab, kita tinju aja. Tinju aja. Gue saranin tinju. Ya. Kalau saya, detik ini, kalau pemain lokal itu kualitasnya lebih bagus daripada yang naturalisasi, kenapa tidak pakai lokal? Yes. Ya. Tapi seorang Erick Thohir, seorang Sintayong yang diberi beban, bagaimana tadi memprioritaskan yang ada di federasi, dipilih timnas, dia melihat lokalnya belum termanage dengan bagus, lalu kualitasnya masih so-so saja. Kalau dilawankan, mohon maaf ini saya nyebut negara, lawankan Vietnam aja udah kembang kempis. Lalu kan Sintayong kan ngomong sama Erick Thohir, bro, gua mau di sini dengan gaji sekian, tapi gua harus punya kebebasan memilih. Sama seperti saya pada waktu Teko saya pertahankan, pada waktu saya pertahankan, saya beri kebebasan. Loh kenapa kamu pakai naturalisasi? Pemain lokalmu ini main 15 menit udah nggak bisa. Titik, urusan kompetisi kita bicarakan nanti. Tapi ingat, kalau sekarang ini parameternya kan udah jelas. Parameter pemain untuk masuk di timnas sudah jelas, naturalisasi. Sekarang orang yang biasa mengurus timnas, sama mengurus kompetisi, mengurus grassroots, sudah punya parameter. Sekarang lebih enak. Kalau kamu mau bela negara Republik Indonesia supaya naturalisasi tidak terlalu banyak, ya kamu harus di-upgrade ke satu. Yang kedua, pemain lokal ini terbantu, terkerek, terupgrade dengan pemain asing ini. Bayangin, kalau pemain asing, masa mau dikasih $100 bonusnya kalau menang? Coba kalau nggak ada pemain asing, nggak ada pemain naturalisasi, kasih uang merah. Harusnya terima kasih. Yang patut kita paksakan kepada pemain, klub, akademi, paksakan dirimu untuk mengupgrade kemampuan agar kalian bisa menempati porsi-porsi yang ada di timnas. Timnas itu bisa 17, 19, 20, 23 senior. Itu plotnya masih kosong banyak. Betul. Dan tidak mungkin itu tidak mungkin akan naturalisasi semua. Betul. Kalau lokal sudah tersedia resourcesnya, nggak mungkin Sintayong itu pakai main asing semuanya. Maaf, naturalisasi semuanya. Jadi memang prioritas federasi sekarang mungkin timnas, tapi tolong kompetisi, organisasi, empowerment kepada Asprof maupun kepada SSB, kepada itu dipastikan, ditegakkan. Supaya apa? Lemparkan empowerment, lemparkan kewenangan itu kepada daerah, supaya daerah itu bisa mengelola
dengan bagus. Mas, Pak. Nanti untuk Sintayong, Pak. Untuk Sintayong, saya luar biasa. Saya sudah banyak pelatih bersama saya, waktu manajer PSM saya jadikan PSM juara maupun waktu di PSSI. Tapi ini memang punya karakter tersendiri, dan yang paling penting saya melihat bahwa Sintayong ini, STY ini, saya yakin. Saya terus yakin Dan insya Allah Sintayong yakin terus akan negaranya saja dia bisa kalahkan, apalagi negara lain itu. Tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Bung Toel saya akan tunjukkan WA-nya. Dia ingin membela Indonesia. Dia mengatakan saya ingin sekali membela Indonesia. Jadi bukan berarti pemain yang ingin membela timnas itu, pemain yang tidak laku di negaranya. Saya punya buktinya. Kadang-kadang ada ikatan. Cuman di era Sintayong sama Luis Milla yang pada saat kita uji coba di luar negeri kita masih bisa menang. Uji coba di luar negeri kita masih bisa, pada saat kebobolan kita masih bisa balas. Di Luis Milla pada saat Asian Games 2018 kita sudah ketinggalan, kita malah bikin menang duluan sampai artinya kita kalah penalti. Ya itu artinya mental seperti itu yang sekarang nggak punya. Itu proses yang dimana kita tidak sabar. Saya abang tuh nggak pernah ngikutin setiap pelatih timnas tuh melatih kayak kemarin awal-awal Sintayong dengan latihan yang keras, banyak orang dan wartawan pelatih semua komplain latihan apa ini. Tapi setelah lihat hasil Sintayong yang makin hari makin bagus, masih saja cari kesalahan. Jadi artinya banyak hal yang kita bikin tuh koreksi, tapi yang selalu koreksi yang menjatuhkan. Di era Sintayong, saya sampaikan juga nih, jujur ini, saya kebetulan di Sintayong kan juga ada di situ. Ya. Saya juga bagian daripada Sintayong. Dari scene itu, kalau menurut saya itulah awal berubah, terutama soal fisik. Fisik dan skill. Saya akui lah. Kenapa? Jadi dengan selama ini Coach Shin itu betul-betul membawa fisik anak-anak itu setara dengan fisik yang ada di Thailand dan Vietnam. Bahkan mungkin mohon maaf nih, kalau kita bicara sekarang ini ya, bicara SEA Games kemarin, saya beradu mungkin lebih bagusan kita ya, kalau by data ya, lebih bagusan kita. Artinya dari runningnya, dari larinya anak-anak, dari mobilingnya anak-anak itu lebih bagusan kita. Kalau berdasarkan pertandingan ya, statistik ya, itu saya lihat itu. Saya lari per berapa kilometer? Ya, per detik kan ada itu. Itu semua teknis lah, itu urusannya coach lah sama tim kepelatihan lah. Cukup bagus. Dicatat ini, harus catat ini. Saya harus berterima kasih kepada Sintayong. Menggembleng itu duluan ya. Fisik itu diutamakan. Iya, betul. Cuman memang ini jujur saja, banyak sekali pemain-pemain yang berlabel timnas ketika dipanggil Sintayong itu merinding dulu. Karena udah bakal disiksa, Pak. Bukan disiksa ya, artinya porsi latihannya, fisik itu tambah gitu. Ya. Saya tidak artinya real ya saya sampaikan, karena mohon maaf, karena saya juga ikut di dalamnya Sintayong, jadi saya tahu gitu bagaimana caranya meningkatkan fisiknya para pemain gitu. Itu yang saya salut kepada Sintayong. Di awal-awal saat saya pertama gabung Coach Shin banyak sih. Banyak terjadi. Mungkin ini yang pertama saya cerita di sini juga nih. Jadinya nggak enak juga sebenarnya. Nggak, enak-enakin aja Coach. Ya karena awal saya harus adaptasi dengan kebiasaan orang Korea ya. Itu yang menjadi banyak terjadi di awal yang saya sering dimarahin sama Coach Shin atau apapun itu. Jadi tapi menurut saya itu hanya proses adaptasi saya dengan Coach Shin sih. Kalau yang dekat banget akan tahu sebenarnya sifat aslinya. Karena kan katanya subuh agak suka curhat-curhat juga kan dia. Subuh belum bangun. Oh, belum bangun. Salah. Anak-anaknya pada latihan yang bener, masa dianya begadang. Lu ada-ada aja lu. Yang harus lu tanya tuh Coach Shin nonton drakor gak sih? Pemain lagi di Piala Asia setelah 17 tahun. Berbeda bagi STY. Tekanannya kenapa lebih berat di STY? Karena dia ada dalam masa perpanjangan kontrak 6 bulan, di mana dia harus memenuhi target. Jadi ketika Toel bilang STY akan main pragmatis, sebetulnya dia main pragmatis ini untuk mengamankan posisinya dia, perpanjangan kontrak dengan PSSI, bukan untuk kepentingan tim nasional. Nah ini sebetulnya yang kita sayangkan. Dan sekarang itu didukung oleh netizen kan? Betul. Kalau kita melihatnya yang penting tidak masalah dia mau pragmatis, yang penting targetnya sesuai. Ya itu ya teman-teman videonya, saya sendiri setuju dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong gitu ya teman-teman, sebagai pelatih, sebagai leader, sebagai pemimpin tertinggi lah ya di timnas gitu ya teman-teman, sekaligus pelatih.
Coach Sintayong memang tidak perlu melakukan sesuatu yang menyenangkan semua orang. Cukup lakukan apa yang benar demi tercapainya target-target timnas Indonesia gitu ya, seperti kemarin lolos ke semifinal gitu ya, ada peluang juga nanti lolos ke Piala Dunia misalnya. Jadi apapun yang baik untuk progres timnas, saya pikir Coach Sintayong sejauh ini sudah melakukannya gitu ya teman-teman. Benar-benar orang atau atlet atau pemain yang punya daya saing, punya skill, bisa bekerja sama, itulah yang dimainkan di timnas. Dan saya pikir independensi gitu ya, independennya Coach Sintayong ini menjadi integritas gitu ya, yang harus kita percaya gitu ya. Kita berikan kepercayaan bagi Coach Sintayong gitu ya, untuk terus memimpin timnas Indonesia gitu ya teman-teman, naik level terus dan akhirnya membawa prestasi yang mengharumkan nama Indonesia. Itu kalau menurut pendapat saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.